Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dialog interaktif Hai Bali Kengken pagi ini kami akan sharing seputar topik pengembangan budaya sadar bencana melalui penilaian ketangguhan desa. Dan telah hadir dua narasumber, Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Aryadi Pribadi SSTP MAP. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Kalaksa. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Bayu ya. Iya, dan siap. Selamat pagi juga kepada Pak Mekel Alasangker nih, Nggih. teman saya yang di lapangan, dan juga selamat pagi kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dimanapun berada. Salam tangguh. Salam tangguh, wah luar biasa. Apa kabar Bapak pagi ini, sehat? Nggih, asungare sehat Bayu, walaupun Nggih. kondisi sekarang kan puncak musim kemarau ya. Nggih. Cuaca sangat panas, Betul. berisi angin lagi, tapi kita harus tetap jaga kesehatan. Betul supaya bisa sekali. beraktivitas. Nggih, benar. Baik, dan di samping Pak Kalaksa kita juga bersama Perbekal Desa Alasangker Bapak Iwayan Sitame. Nggih. Ya, selamat pagi Om Swastiastu Pak Mekel. Selamat pagi Ibu, Om Swastiastu. Pada hari ini sangat berbahagia ya Nggih. dapat diundang oleh dari RRI dan kemudian bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Buleleng. Jadi selamat pagi juga kepada semua pemirsa di Singaraja. Kami sempat diundang pada hari ini di RRI. Jadi merupakan satu ya orang tua di desa Alasangker. Demikian, terima kasih. Oke, ini baru pertama kali Pak ya? Pertama hadir sekali. ke RRI. Wah, biasanya sering di lapangan dengan Pak Kalaksa, sekarang di Yes, udara dengan yeah. Pak Kalaksa ya, menyapa Ya, pendengar Pro sekali. 1 ya. Yeah, Oke, sekali. nanti banyak dipaparkan ataupun disampaikan Pak ya, sharing-sharing bersama pendengar begitu ya. Yeah, yeah, terkait yeah. topik pagi ini pengembangan budaya sadar bencana melalui penilaian ketangguhan desa. Saya sebelum ke Pak Kalaksa, mungkin Pak Mekel bisa menceritakan kondisi geografis mungkin di Desa Alasangker hingga pagi ini bisa menyampaikan bahwasannya Desa Alasangker ini salah satu desa begitu yang bisa pengembangan budaya sadar bencana masyarakatnya itu melalui penilaian ketangguhan desa. Oke, silakan Pak Mekel. Terima kasih kepada Ibu. Jadi kami selaku pemerintah desa Alasangker dan khususnya saya selaku Perbekal Desa Alasangker sangat-sangat merasa memperhatikan situasi desa kami, terutama di dalam tanggap dan siaga tentang penanggulangan bencana alam. Yang lebih khusus lagi tentang musim penghujan, Ibu. Nah, kemudian kepada pemirsa yang ada di Singaraja, di Buleleng, semoga bisa mendengar pada hari ini, ya, kami tepatnya di RRI Singaraja, kami sangat peduli dengan situasi geografis daripada desa kami, terutama di musim penghujan. Kurang lebih ketinggian 250 meter dari dasar laut dari desa kami identik dengan pegunungan, Ibu. Maka dari itu melihat daripada potensi desa kami terutama di musim penghujan, karena
daratannya begitu ya, sedikit tinggi dan kemudian sangat berpotensi tentang tanah longsor dan sebagainya. Maka kami selaku pemerintah desa Perbekal Desa Alasangker berkesimpulan kepada tokoh masyarakat, jadi Kiai Desa Adat, Bimas Babin, dan kemudian kepala dusun sedesa Alasangker, perangkat desa kami. Jadi pola kami yaitu membentuk yang namanya tanggap dan siaga bencana untuk desa Alasangker. Jadi untuk yang pertama bagaimana caranya untuk menyelamatkan masyarakat kami dari beberapa yang barangkali disebut dengan bencana sudah barang tentu akan bisa mengancam jiwa-jiwa daripada masyarakat kami. Jadi untuk itulah kami membentuk yang namanya tanggap dan siaga bencana untuk Desa Alasangker. Demikian Ibu. Oke, tanggap dan siaga bencana itu yang merupakan pola dari Desa Alasangker. Mengingat Desa Alasangker ini rawan bencana longsor ya Pak ya? Iya, jadi sekian tahun ke belakang, jadi terutama di musim penghujan, jadi dari Bapak Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya sangat-sangat artinya memperhatikan Desa Alasangker kami. Jadi terkait dengan bencana alam yaitu tanah longsor. 4 tahun ke belakang ini, jadi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sangat berantusias dan selalu membantu tentang bagaimana caranya untuk pengamanan dan kemudian preventifnya juga dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Demikian. Jadi selalu beliau selaku kepala badan sangat antusias tentang Alasangker dan memang potensi tanah longsor di Desa Alasangker. Demikian Ibu. Oke, iya. Itu bagaimana Bapak membangun yang namanya ataupun meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko bencana di Desa Alasangker? Seperti apa Bapak? Memberikan sosialisasi, mungkin edukasi secara intens? Nggih. Jadi pada saat musim penghujan, jadi H-1 bulan ya. Jadi kami sempat turun ke masyarakat melalui ada di tempat balai masyarakat, di balai masyarakat. Jadi kami mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat jadi sebagai karena kapasitas daripada balai masyarakat kadang-kadang tidak nampung. Jadi kami mengundang tokoh-tokohnya jadi untuk memberikan satu motivasi dan edukasi kepada masyarakat kami karena bagaimanapun juga karena sekarang sudah musim penghujan kepada masyarakat tolong. Jadi yang pertama tentang sampah-sampah yang memang harus merupakan satu penyebab daripada tertimbunnya air, maka dari itu tolong sampah-sampah diamankan, dibersihkan, dibuang tempat yang sudah disediakan. Dan kemudian kami memberikan satu edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya tanah longsor dan kemudian pepohonan. Kami memberikan edukasi pemahaman pada masyarakat, mereka mengerti dan kemudian mereka juga memberikan masukan pada kami. Jadi tentang bagaimana caranya Pak Mekel, bagaimana untuk penanggulangannya secara preventif agar benar-benar kami merasa aman. Barangkali demikian. Oke, itu sejauh mana keterlibatan Bapak yang namanya merekrut relawan tangguh bencana? Nah, melalui paruman-paruman atau rapat-rapat daripada tokoh masyarakat, karena kami tentang penanggulangan tersebut sudah barang tentu di kantor desa kami undang semua tokoh-tokoh masyarakat. Jadi tokoh-tokoh masyarakat yang memberikan satu masukan pada kami, di samping juga kami berniat dan ada rencana seperti itu. Dan kemudian tokoh-tokoh masyarakat seperti kepala dusun, semua kepala dusun, perangkat desa yang potensi. Jadi kemudian Karang Taruna juga, beberapa tokoh Karang Taruna kami libatkan di dalam organisasi itu untuk ikut membantu dan ikut sebagai terlibat langsung sebagai personal untuk siaga bencana ini. Demikian Ibu. Oke, baik. Saya ke Pak Kalaksa Bapak. Tadi disampaikan oleh Pak Mekel bahwasanya ini selalu berkolaborasi dengan pihak BPBD jikalau ada bencana yang menimpa Desa Alasangker begitu Pak ya. Ini bukan saja kolaborasi ataupun komunikasi ketika ada bencana saja, atau mungkin ada semacam kolaborasi lain begitu Pak Kalaksa. Silakan Bapak. Terima kasih. Kita di Buleleng kan mempunyai 129 desa dan sesuai dengan kajian risiko bencana kita 129 desa ini memiliki potensi bencana. Ada yang berpotensi banjir, tanah longsor, maupun juga potensi kekurangan air bersih, termasuk juga gempa bumi maupun tsunami. Nah, Desa Alasangker ini kan salah satu dari 129 desa itu yang ada potensi bencana alamnya, terutama bencana tanah longsor. Nah, terkait dengan di Alasangker, nah ini kebetulan kami dengan Pak Mekel ya sangat
membangun komunikasi, karena kami sadari bahwa kalau penanggulangan bencana ini tidak dilakukan secara kolaborasi bersama antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan juga didukung oleh masyarakat. Nah, ini kan kita mendorong bagaimana peran masyarakat ini, penanggulangan bencana berbasis masyarakat ini kita tingkatkan. Nah, salah satunya adalah terkait dengan penilaian ketangguhan desa. Nah, ini kita di Buleleng sudah mulai melaksanakan penilaian ketangguhan desa, sehingga dari penilaian ketangguhan desa ini tujuannya adalah untuk memperoleh data sejauh mana kemampuan desa itu dalam penanggulangan bencana, baik dari segi kebijakannya, baik dari segi kelembagaannya. Tadi dibilang ada kelembagaan, ada relawan yang terdiri dari Karang Taruna, Babin Kamtibnya, Babin Saramil, perangkat desa, termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat. Ini kan perlu kelembagaan. Ini dari Alasangker, dari segi kebijakan untuk penanggulangan bencana sudah dipenuhi, kelembagaan ada, termasuk juga untuk pelatihan. Nah, kita sering kolaborasi pelatihan untuk relawan ini, meningkatkan kapasitas, kapasitas dari relawan, termasuk juga saat terjadi bencana kedaruratannya. Nah, ini seperti contoh kemarin di tahun 2023 kemarin sempat terjadi longsor, ada pohon tumbang. Artinya dari relawan ini dikoordinasikan oleh Pak Mekel, ditangani lebih awal, artinya sambil dari BPBD juga memberikan bantuan membackup. Nah, ini, dan di samping itu juga sesuai dengan, karena kita topiknya hari ini adalah penilaian ketangguhan desa, Desa Alasangker ini sudah melalui proses penilaian dan ada suatu hasil gitu kan. Hasil dari penilaian ketangguhan desa itu sudah memenuhi syarat utama, karena nilai dari hasil penilaian di Alasangker itu sudah masuk ke 89,15. Nah, nilai ini diperoleh dari yang saya sampaikan tadi, di desa sudah ada suatu kebijakan yang dibuat oleh Pak Mekel, artinya ada komitmen Pak Mekel untuk kebijakannya penanggulangan bencana. Seperti contoh kebijakan terkait dengan penyusunan APBDes desa. Nah, di dalam APBDes ini ada kegiatan-kegiatan yang memang digunakan untuk mendukung penanggulangan bencana, baik di pra bencana maupun saat terjadinya bencana. Nah, ini kebijakan mereka. Termasuk juga ada kegiatan kelembagaannya. Ada bukti-bukti di desa sudah dilaksanakan pembentukan relawan, ada mobilisasi tokoh-tokoh masyarakat di bidang penanggulangan bencana. Termasuk juga ada kegiatan komponen pelatihan. Nah, ini tadi kita kolaborasi. Nah, ini kita punya relawan, ayo kita tingkatkan kapasitas relawan sehingga apabila terjadi bencana, nah, relawan ini mudah untuk digerakkan dan mengetahui apa yang harus dikerjakan. Kenapa? Kita takutnya merekrut relawan tidak diberikan edukasi, tidak berlatih, takutnya saat terjadinya kita kerahkan, tidak tahu, jadinya yang relawan yang menjadi korban kan, ini yang menjadi permasalahan. Nah, ini yang perlu kita edukasi. Termasuk juga kegiatan di saat pemulihan pasca bencana, seperti contoh jadi longsor, setelah longsor apa penyebabnya, ada pohon tumbangnya mungkin akarnya. Nah, ini yang perlu diselesaikan ini sehingga bisa tidak terulang lagi bencana-bencana. Itulah kolaborasi kita di Desa Alasangker, bukan hanya terjadi bencana, tapi sebelum terjadi bencana terus kita bangun komunikasi sehingga kita dorong Desa Alasangker ini bisa menjadi ke depan menjadi desa tangguh bencana, sehingga penanggulangan bencana berbasis masyarakat ini bisa kita wujudkan di Desa Alasangker. Karena dengan mewujudkan desa tangguh bencana berbasis masyarakat ini, Asungkare kita Buleleng semakin tangguh bencana. Artinya tangguh bencana ini kalau terjadi bencana bukan artinya kita kuat bencana, artinya kita bisa menekan resikonya, mengurangi korban jiwa yang terjadi di lokasi kejadian bencana. Seperti itu, Mbak. Iya, baik. Berarti Pak Kalaksa penting ya bagi masyarakat untuk membangun yang namanya kesadaran untuk budaya sadar bencana begitu. Nah, ini terkait dengan bencana ini kita sangat mendorong melalui KIE, komunikasi, informasi maupun edukasi, bagaimana menginformasikan, karena ini tugas kita menginformasikan kepada masyarakat
terkait dengan potensi-potensi bencana yang ada di Buleleng. Kalau kami di BPBD ngomongnya kabupaten ya, desa-desa yang punya potensi bencana. Kalau kita dorong di lebih kecilkan lagi khususnya desa Alasangker, kita informasikan bahwa di Alasangker dengan geografisnya seperti yang disampaikan tadi Pak Mekel, berbukit, artinya datarannya tinggi, ya ini potensi longsor, bencananya longsor. Dan memang secara data memang terjadi kejadian tanah longsor. Ada karena di sana lebih tinggi, banyak pohon yang besar, terjadi pohon tumbang, pohon yang disebabkan karena cuaca ekstrimnya kan, karena angin, ada hujan, sehingga ini menimbulkan bencana masyarakat. Oke, berarti memang bisa dikatakan desa Alasangker terdeteksi ya untuk kategori desa rawan bencana begitu Pak ya? Ya, bencana alam terutama ya sebabkan oleh longsor pada saat musim hujan seperti itu. Oke, baik. Ya, mungkin bisa disampaikan tahapan atau langkah-langkah dalam penanggulangan bencana begitu Pak ya kepada masyarakat agar lebih tergugah untuk membangun budaya sadar bencana ini Bapak melalui penilaian desa begitu ya. Oke. Pertama, kita sebagai bagian dari perangkat daerah yang membantu Pak Bupati di bidang penanggulangan bencana, tugas kita adalah bagaimana menginformasikan lebih awal potensi-potensi bencana yang ada terjadi di wilayah Buleleng. Seperti tadi kita sudah mempunyai dokumen kajian risiko bencana. Nah, ini harus kita informasikan bahwa di Buleleng itu ada jenis bencana gempa bumi. Apalagi saat ini kan sedang rame di publik, di media bahwa gempa bumi megatrust. Nah, ini artinya bahwa masyarakat supaya tidak takut, supaya tidak panik. Itu memang ada potensi, tetapi kan karena namanya gempa bumi kan tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Belum ada alat atau teknologi yang bisa mendeteksi gempa bumi. Tapi kita dengan informasi seperti itu, kita harus waspada dan siap siaga dan menyiapkan mungkin perlu disiapkan jalur evakuasi, titik kumpul sementara kalau seumpama terjadi gempa kan. Ini sebagai suatu langkah-langkah awal. Termasuk juga bencana banjir, banyak longsor, termasuk juga banjir bandang kan, kita informasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat paham terkait dengan potensi bencana di sekitarnya. Setelah paham potensi bencananya, nah ini apa yang harus dikerjakan masyarakat apabila terjadi bencana. Nah, ini perlu dilaksanakan suatu pelatihan-pelatihan. Pelatihan ini yang disasar adalah para relawan. Nah, inilah kita berkolaborasi bekerjasama dengan pemerintah desa maupun juga kecamatan untuk membentuk relawan-relawan ini sehingga bisa kita laksanakan pelatihan-pelatihan. Nah, relawan kan di desa kan bisa diambil dari tokoh-tokoh masyarakat. Ada masyarakat yang mempunyai jiwa rela ya menjadi kemanusiaan, itu kita angkat. Ada yang dari Linmas, ada yang dari penggerak PKK, ada dari Karang Taruna, mungkin ada juga dari unsur adat kan itu. Yang penting yang punyai jiwa kemanusiaan yang mau rela menjadi relawan di bidang kebencanaan. Ini yang kita latih. Setelah itu ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan-pelatihan ini, keterampilannya melaksanakan simulasi. Nah, ini penting. Tapi ini harus dilaksanakan berkelanjutan. Artinya tidak hanya sekali simulasi selesai. Nah, terus mungkin kalau kita di Bali, nah, Pak Gubernur kan sudah menetapkan setiap bulannya itu, setiap tanggal 26, setiap bulan diwajibkan untuk melaksanakan hari simulasi bencana HSB. Nah, ini di tanggal 26 ini ya dihimbau semua instansi masyarakat juga melaksanakan simulasi mandiri sesuai dengan potensi bencana yang ada di sekitar wilayahnya. Termasuk juga terakhir kalau terjadi bencana ya ini evakuasi maupun juga penyelamatan orang, termasuk juga rehabilitasi, rekonstruksinya, pemulihannya. Ya, itulah tahapan-tahapan penanggulangan bencana yang kita tetapkan di Kabupaten Buleleng, termasuk juga di pemerintahan desa. Oke, baik. Mohon izin kepada kedua narasumber, ini sepertinya dari tadi sudah berdering ya. Jadi kita sapa penelpon. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Inggih, Om Swastiastu. Sareng Pak Narte niki. Inggih, silakan Bapak. Oke, Pak D. Salam ketemu di udara dengan Pak Mekel. Alasangker nggih. Nggih, betul. Nggih.
Baik, yang mau bertanya, berapa desa sudah ada apa istilahnya relawankah atau kelompokkah untuk mengantisipasi bencana kan gitu ya? Apakah ini program desa atau program dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah kan gitu ya? Nah, kalau dari pemerintah berapa sudah dibuat atau dibentuk di daerah-daerah yang rawan bencana? Apabila baru beberapa kemudian ada titik-titik bencana, saran saya mungkin segera dibentuk. Apakah dia relawan betul, dananya memang tidak terlalu besar oleh desa, atau bersifat relawan murni karena cinta pada desanya, cinta pada alamnya, mungkin ada daerah wisata dan sebagainya. Itu pertama. Kedua, daerah Buleleng kan negara gunung, jalan, ada lembah, ada tanah bukit, ada tanaman pohon. Nah, bagaimana tentang penanganan? Beda dengan jalan tol kan itu ya. Nah, penanganan dari pohon-pohon yang sudah besar, jalurnya kan jalan jalan negara, nasional, provinsi, kabupaten. Apakah biaya jika ada bencana itu ditanggulangi oleh pemerintah daerah karena lokasinya di daerah? Apakah pernah dari pemerintah mengadakan komunikasi, koordinasi, dan mohon bantuan untuk dana-dana bencana itu sehingga tidak beban daripada APBD pemerintah daerah, walaupun sifatnya adalah dana taktis kan itu. Kita tidak mengharapkan ada bencana kan itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, apakah komunikasi persiapan tenaga-tenaga di titik-titik rawan bencana sifatnya apakah sukarela juga atau tenaga khusus yang dibentuk oleh badan sehingga cepat tanggap dan bisa selesaikan dalam waktu singkat. Contoh katakanlah ke Denpasar ada pohon tumbang, jangan sampai lewat dari setengah jam belum ada petugas datang. Jadi itu titik rawannya, titik-titik rawan dan petugasnya dengan alat yang sudah tersedia sehingga kemacetan tidak terlalu lama. Nah, nampaknya Singaraja Serire juga sering terjadi. Saya melihat pohon-pohon itu seperti manusia kan, seperti saya udah 70-an, tahu dah reol bebatis sih, ngos-ngosan belum jalan. Nah, apakah ada komunikasi yang saya tadi katakan itu jalur jalan nasional, pohonnya apakah termasuk juga milik nasional sehingga untuk menebangnya mohon izin. Kalau mohon izin kemudian sudah tua, izinnya lambat keluar tapi sudah rebah memakan korban, nah ini perlu dipertimbangkan dari mekanismenya. Saya kira istilahnya cek bani motong aman bereot betua sehingga nanti diremajakan jenis tanaman apa yang cocok untuk di Buleleng dan ada masa tumbuhnya. Ditanam tanggal 1 Mei 2024 misalnya. Dia akan diperkirakan berumur 50 diganti lagi sehingga tidak ada rebah. Terakhir di desa Pak ya, Pak Makar. Nggih. Apakah ada pohon-pohon besar di lingkungan pura-pura tempat umum? Karena di desa kan kini
Widu nih nak tengat nih nak sakral itu potongnya. Nah apakah bisa kalau pohon-pohon gede itu piuning sehingga tidak korbannya nanti bencana biayanya besar. Kan sering terjadi beberapa daerah pohon tumbang kena pelinggi. Jadi ini perlu juga di desa dikoordinasikan antara kesucian dan pengorbanan. Sekian, terima kasih Om. Santi Om. Baik, terima kasih Pak Narte atas atensinya ini panjang lebar ya yang disampaikan oleh Pak Narte. Jadi sebelum ditanggapi ada juga yang berkomentar melalui channel YouTube RRI Singaraja Official dari Pak Purnade. Rahayu Pak Mekel, jaya selalu Desa Alasangker, dan Pak Gede Septiawan. Rahayu masyarakat Alasangker, tetap semangat dan kompak dalam penanggulangan bencana. Ada juga yang mensupport kedua narasumber terkait informasinya kepada masyarakat tentang tanggap bencana ya. Kita terima kembali atensi pendengar di 24644. Jadi selain di 24644 pendengar, Anda bisa ke WA Pro 1 ya. Halo, selamat pagi. Halo. Om Swasti. Pak Madi Ribe. Ampura dijang. Bunduk bayi yang dilopokkan. Mbak siapa ini kok? Dengan Ayu Sundari, Pak Madi. Mbak Ayu Sundari benar-benar penggalang gumi Pak Mekel Sirin niki. Sareng Pak Mekel Alasangker niki. Pak Wayan Sitame dengan Bapak Putu Aryadi pribadi Kalaksa BPBD. Oh, Kalaksa. Nah, booking ngetan potongan Pak Putu biar sing tinggalin. Ampura Pak Putu nih. Pagi Pak Ade, sehat selalu. Iwau ini kan menyangkut pohon yang angker. Saya belum pernah, jarang saya dengar ada pohon yang angker pakai saput itu kemudian menggelebuk, rebah, belum pernah. Contoh satu Pak, yang saya ngeliwat ke negara ini ke unut bolong. Ya, berapa tahun umurnya? Pohon-pohon bukan pohon yang besar pohon-pohon sembarangan Pak ya. Ada pohon yang memang mempunyai nilai sakral yang cara balinnya sangat itu kira-kira Pak. Kedua, masalah pemakaian relawan Pak yang salah satu contoh relawan itu kadang-kadang mempergunakan kesempatan itu untuk kalau Pak Kande Pak Aryadi tadi boleh Pak lihat saya pernah jadi korban relawan itu, sehingga rumah saya disemprot fogging, burung saya terbang semua. Paling paling rugi hanya 20 jutaan Pak ya. Sarang burung Pak ya. Gitu. Mudah-mudahan relawan biar tahu saya ini relawan. Tugas saya ini harus begini. Mohon ampun Pak Putu Aryadi pribadi, Pak Mekel yang tanya lewat Sangkar bidang itu. Nggih. Ini ada jokesnya ada urung tukad Pak mendekati SMP 7. Oh nggih. Yang langsung ngebel bupati ini kok jadi ampun suwe Pak. Pak Putu Pak Ibu izin nih. Oh ngali ke Alasangker lah kartu kamu ke jenang dalam. Ada sih ada urung ini. Amun tuh kena urung sing tinggalin tukad not kayak doang. Waktu itu yang mungkin Astungkare Bapaknya sudah diaspal mungkin sudah halus. Semenjak diaspal halus saya belum pernah lewat sana gitu. Ampura nih. Mohon maaf Pak Putu, Pak Mekel, Mbak Ayu. Nggih. Amun itu kemanten. Om Santi, Om. Nggih, matur suksema niki Pak Madi Ribek atas partisipasinya. 24644, selamat pagi. Pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu nggih, sareng Pak Sutaya. Silakan Bapak. Nggih, lurus. Selamat pagi Bapak-bapak narasumber nggih. Selamat pagi. Selamat pagi. Berapa jumlah kira-kira desa-desa yang punya potensi yang dianggap rawan bencana itu ya di Kabupaten Buleleng. Terus yang kedua, apakah ya salah satu indikator termasuk rawan bencana itu atau berpotensi itu adalah desa yang negara gunung, itu artinya dekat dengan laut tetapi juga banyak pohon-pohonnya, ada hutan-hutan yang cukup ya yang ada di sana itu.
Terus pertanyaan yang terakhir yang ingin bertanya, apakah dalam mungkin akademik ya ada istilah ucur ya, karena sering kita mendengar kadang-kadang di samping ada longsor, biasanya kalau ada longsor kemungkinan juga ada ucur gitu ya. Katanya ucur itu memang gumpalan-gumpalan awan tebal yang penuh dengan air, mungkin itu sudah jatuh. Nah, jadi airnya itu dari atas gitu ya. Itu bukan itu karena mungkin karena hujan lebat lalu airnya ya sampai banyak sekali sampai masuk ke dalam ya tanah, sehingga itu yang menyebabkan longsor. Nah, kayak itu Om Sadari, Om Rahayu. Baik, terima kasih Pak Sutayo yang ada di Tejakula atas atensinya. Ini berhubung sudah ada 3 penelpon dan yang juga komentar di YouTube kami ada 3 pendengar begitu ya. Baik, kita jeda sejenak ya. Mohon izin kepada kedua narasumber untuk itu pendengar tetap bersama kami dalam dialog interaktif Hai Balikan Ken. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Baik pendengar, kita masih dalam dialog interaktif Hai Balikan Ken seputar topik pengembangan budaya sadar bencana melalui penilaian ketangguhan desa. Ya, bersama 2 narasumber, Bapak Putu Aryadi Pribadi SST PMAP selaku Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng dan Bapak Iwayan Sitame selaku Perbekal Desa Alasangker. Silakan untuk kedua narasumber ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Narte, Pak Madiribek, Pak Sutayo maupun support dari Pak Purnade, Pak Gede Septiawan dan juga Mang Agus. Silakan. Yang pertama mungkin Pak Kalaksa. Terima kasih. Pertama yang ucapkan terima kasih suksema nih, apresiasi dari Pak Narde, Belintiange banyak Tegal, termasuk juga Pak Purnade, Pak Madiribek dan juga Pak Sutayo di Tejakula. Terima kasih nih atas atensi di dialog interaktif hari ini dan memberikan saran masukan terkait dengan penanggulangan bencana di Buleleng. Yang pertama dengan Pak Narde ya, terkait dengan berapa sih di Buleleng desa-desa yang sudah mempunyai relawan penanggulangan bencana itu. Nah, terkait dengan relawan Pak Narde ya, kita di Buleleng semua desa berpotensi bencana. Kita di Buleleng seperti saya sampaikan tadi, sesuai dengan kajian risiko bencana ada 9 potensi bencana. Artinya ada satu desa yang potensi bencana longsor mungkin tidak berpotensi adanya banjir gitu. Mungkin tidak berpotensi mengalami kekeringan, tetapi dari 9 potensi bencana itu semua di desa di Buleleng ada potensinya. Artinya bencana ini perlu ditanggulangi. Nah, untuk menanggulangi ini perlu adanya relawan bencana. Relawan-relawan ini sudah kita koordinasikan dengan pemerintah desa maupun juga kecamatan untuk setiap desa itu membentuk relawan penanggulangan bencana. Nah, relawan ini kan direkrut atau anggotanya berasal dari
tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa, Karang Taruna, ada juga dari adat, termasuk juga dari Babin Kamtimas, Babin Sarana, termasuk masyarakat yang memang mempunyai jiwa kemanusiaan, rela untuk menjadi relawan penanggulangan bencana. Nah, relawan-relawan dilembagakan. Nah, yang lembagakannya ini ada yang memang sudah dilembagakan resmi, ada yang masih dalam proses. Nah, kelembagaan ini dalam bentuk ada namanya Forum Pengurangan Risiko Bencana tingkat desa. Ada namanya relawan penanggulangan bencana di tingkat desa. Ini tergantung dari kesepakatan di desa untuk penanggulangan penamaannya. Nah, itu yang terkait dengan relawan. Setiap desa sudah ada relawan. Tinggal ada yang sudah dilembagakan resmi oleh Pak Mekelnya, ada yang masih dalam proses pelembagaan kan. Terus yang kedua, relawan-relawan ini apa merupakan program desa atau badan? Nah, ini kita dorong, kita di BPBD kan membantu Pak Bupati mengkoordinasikan penanggulangan bencana. Nah, ini merupakan program dari pemerintah daerah bersama desa. Nah, kita dorong kepada pemerintah desa, relawan-relawan tadi yang sudah ada ini kalau bisa dilembagakan. Kalau sudah dilembagakan mungkin bisa dibiayai. Nanti mungkin kalau di desa untuk supaya relawannya ada nilai percaya diri untuk dalam penanggulangan bencana, mungkin bisa dianggarkan pakaian seragam, mungkin alat pengamanan diri APD, mungkin perlu sepatu boot atau mungkin perlu jas hujan saat penanggulangan bencana, dan ini bisa dibiayai dari APBD desa. Begitu juga dari APBD. Kalau memang relawannya aktif, kita bisa mensupport dalam bentuk program kegiatan, mungkin memberikan bantuan alat pengaman diri tadi itu, mungkin jas hujan atau mungkin ada bentuk skop atau alat-alat penanggulangan bencana. Ini merupakan program pemerintah daerah termasuk juga desa, sehingga semua desa memiliki relawan, sehingga pada saat terjadi bencana, tidak terjadi bencana, relawan ini sudah siap di desa. Terus yang kedua terkait dengan pohon-pohon besar. Nah, memang kalau ngomongin pohon ya, pohon ini di saat musim kemarau sangat kita butuhkan ya, supaya kita teduh, kita beraktivitas di jalan itu kan sangat kita butuhkan di saat musim kemarau. Apalagi pohon besar ini kan sebagai sumber oksigen ya. Nah, sehingga teduh. Tetapi di saat musim hujan, nah ini pohon-pohon besar ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan juga. Apalagi musim hujannya lebat, ada angin kencang. Nah, ini kita sangat takut untuk bisa lewat. Nah, terkait dengan penanganan pohon ini memang harus kita pelihara, itu artinya pohon itu yang ini perlu dipangkas, atau memang yang sudah berpotensi tadi rapuh mungkin bisa ditebang. Setelah itu ada penggantinya. Nah, ini kembali terkait dengan penanganan pohon, karena pohon ini banyak tumbuhnya di jalan ya. Nah, di jalan ini kan ada beberapa status jalan. Ada jalan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, dalam hal ini dikoordinasikan oleh Balai Jalan Nasional. Ada jalan provinsi dikoordinasikan oleh Dinas PUTR Provinsi. Ada jalan kabupaten, nah ini dikoordinasikan oleh Dinas PUTR Kabupaten. Ada jalan desa, nah dikoordinasikan oleh pemerintah desa, dalam hal ini Pak Mekel. Nah, untuk pohon-pohon besar yang ada di jalan nasional ini kita sudah koordinasikan dengan Balai Jalan. Kita sudah bersurat, termasuk juga sudah bertemu dengan PPK Balai Jalan. Ada beberapa pohon yang sudah dipangkas, ditebang, termasuk juga ini persiapan musim hujan tahun 2025, kita juga sudah melaksanakan koordinasi. Mudah-mudahan di bulan ke depan ini ada beberapa pohon yang bisa kita kolaborasikan dengan Balai Jalan untuk bisa kita laksanakan pemangkasan. Terutama yang kalau yang jalan nasional itu dari Lovina ke barat, dari desa Kaliasem sampai dengan di Seririt yang di Banjarasem. Ini pohonnya masih besar-besar dan berpotensi patah dahannya di saat musim kemarau. Ini memang kita termasuk juga yang jalan menuju Denpasar ya, Git-Git. Nah, kemarin di bulan Januari Februari kemarin kita laksanakan pemangkasan, dikoordinasikan oleh BPBD provinsi, yaitu melibatkan Dinas PUPR provinsi, Balai Jalan, termasuk juga BKSDA. Karena pohon-pohon yang di Wonogiri yang dekat Gigit itu ada beberapa masuk kawasannya BKSDA. Nah, ini kita terus bangun komunikasi untuk bisa
melaksanakan pemangkasan maupun penebangan pohon yang memang perlu ditebang. Terus yang terkait dengan dana untuk penanggulangan bencana. Nah, kalau bencana ini kan kalau terjadi darurat, nah pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati menetapkan status darurat. Kalau status darurat ini anggarannya los ini. Kita dari kabupaten sudah menyiapkan dana belanja tidak terduga. Kalau memang kekurangan di backup dari provinsi, belanja tak terduga provinsi. Ada juga DSP, dana siap pakai dari pusat, BNPB dalam hal ini bersumber dari APBN. Ini yang memang kalau terjadi tanggap darurat dan diterapkan status darurat bencana. Nah, ini mudah ini. Termasuk juga dukungan dari masyarakat. Memang masyarakatnya peduli memberikan bantuan, bentuk sumbangan. Seperti contoh saat COVID, saya di BPBD banyak sekali menerima bantuan barang. Termasuk juga saat pengungsi Gunung Agung di tahun 2017. Itu kan antusias masyarakat itu untuk membantu sesama manusia ini sangat tinggi. Memberikan bantuan-bantuan. Nah, ini di samping pemerintah, masyarakat juga sangat peduli di saat bencana. Nah, yang beratnya ini kan di saat tidak terjadi bencana. Nah, ini yang kita harus dorong masyarakat supaya juga sadar pencegahan kebencanaan, karena kita dorong bagaimana penanggulangan bencana itu lebih dititikberatkan di pencegahan supaya tidak mainnya di darurat terjadi bencana baru kita obati, kita laksanakan penanggulangannya. Baik, berdering kembali ya Pak ya, mohon izin Niki. Kita sapa pendengar, selamat pagi. Selamat pagi, salam Pancasila merdeka. Merdeka. Om Swastiastu Pak Putu Mahardipe nggih. Saya minta tolong mohon izin menuju Bapak narasumber. Nggih, silakan Bapak. Selamat pagi Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu pagi Pak Putu. Iya. Kan lama nggak pernah ketemu nih. Saya dulu tinggal di belakang kantor Bapak dulu. Di yang di Kemaron. DPR Jalan Kresna tuh. Oh, nggih waktu siap-siap nggih. Dulu Bapak kan tugas Bapak di sana, kantor Bapak. Nggih waktu siap-siap. Ya, Jalan Kresna itu. Saya di belakang. Bapak di Pamaron nggak dapat, saya tinggal ya. Sekarang tinggal di kampung Pak, pulang pensiun saya nih. Sedikit saya bisa masalah waktu sedikit ya. Tapi memang di Bali khususnya ya, di Beleleng Bali Utara, wilayah Bapak dipimpin ini, memang satu daerah yang sangat ya rentan sekali dengan bencana ini. Ya, banjir, ya, angin puting beliung, ya, termasuk dengan gempa, masih dan sebagainya nih ya. Apalagi dengan dana musim ekstrim ini ya. Tapi saya ingat, saya alami saya langsung tahun 1976 ya. Ya, gempa di Seririt itu. Saya waktu itu di Denpasar ya, masih kuliah Denpasar. Pulang kampung lihat bangunan kakek saya ini. Ya, dulu kan belum ada beton-beton begini hebat-hebat. Hanya berapa dan bangunan leluhur saya itu dengan batu tanah dengan apa namanya tampul gede-gede kaki itu. Itu pendangan di atasnya itu ya lalang ya. Ya maaf saya dulu enggak punya apa-apa sebenarnya. Goncangan gempa itu Pak terus terang ada kuat kokoh sekali ya. Yang ada miring ada apa yang lainnya pakai ya tembok-tembok pakai semen dan sebagainya beton semakin dia Seririt maupun yang sampai saya roboh Pak. Ini sudah hal-hal habis pikir saya ini. Ini bagaimana ya pembangunan misalnya sekarang kan gengsi kok nak pakai beton barang beton ya. Tapi perkembangan zaman namanya. Nah itu pertama. Kedua, ingat petua-petua leluhur menanamnya kayu jati, tanam mana perempuan tapi kudanya mau bangun itu pakai untuk bangun rumah itu petua lincir tuh. Sampai sekarang kok ane kondan mayah belum pensur jati sana masih udah konten senang ini saya tidak habis pikir
Kadang-kadang anak cucu kita membangun rumah seperti yang dulu tuh. Kayak di itu kanalnya jadi bangun coba beres, ada bangunan sampai cepat ragat, dengan tanam-tanaman gitu, baik. Nah ini saya ada ambil berpikir nih. Nah itulah yang sekarang. Dan mudah-mudahan yang saya tidak menampik terus terang Pak, saya tidak suka dengan bangunan beton ini, tapi pakailah rancangan bangunan yang betul-betul tahan gempa Pak. Bagaimana yang pikirkan Pak ini kan banyak yang arsitek hebat, masih BTN dengan RSN, istilah BTN bangunan tidak normal, rumah sedikit semen, istilah macam-macam nih. Pokoknya ini BTN ini ya cepat bangun, cepat selesai gorengnya hati Pak. Terus terang aja, saya punya rumah ya BTN beli tidak bocor, bagaimana itu? Baik. Nah inilah perlu diperhatikan Pak. Kalau tidak semudah itu berikan izin, yang penting bangunan ini betul-betul ya kokoh dan kuat. Terima kasih Bapak. Baik. Selamat bertugas. Semoga bebas dari segala macam bencana yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Buleleng Jasa Bangkan. Salam Pancasila, merdeka. Merdeka. Terima kasih Pak Putu Mardi, Pak alias Nangbiar. Niki penelpon terakhir ya karena keterbatasan waktu. Yang tadi ada yang belum terjawab Pak Kalaksa. Oh langsung ke Pak Mekel, ya. Silakan Bapak. Terima kasih kepada pemirsa, terutama masyarakat Desa Lasangker, yang selaku perbekal Desa Lasangker. Dalam kesempatan niki yang mengimbau kepada semua masyarakat Lasangker, mungkin di lagi 1,5 bulan ini sudah mulai musim penghujan. Jadi melalui media niki yang mengimbau pada masyarakat Lasangker agar benar-benar sekarang harus benar-benar kita mengkondisikan sikap-sikap preventif. Jadi sebelum hal-hal itu terjadi. Untuk itu dari segi pepohonan yang besar-besar kami himbau kepada seluruh masyarakat Lasangker agar benar-benar melihat pohon-pohon tersebut jika memang potensi untuk barangkali berbahaya atau bisa rebah, tumbang, tolong ditebang atau dipotong. Dan kemudian bagi masyarakat yang punya area tanah yang ketinggiannya cukup ya dan potensi untuk tanah longsor, melalui kesempatan niki yang himbau pada masyarakat agar meratakan tanah tersebut untuk mengurangi daripada ketinggian. Bagaimana caranya agar benar-benar aman dari bahaya tanah longsor. Dan kemudian kepada Bapak Purnade barangkali dan kemudian Bapak Gede Septiawan, terima kasih atas support dan atensinya pada hari ini. Nah, menambahkan kepada penanya tadi yaitu pohon besar yang ada di pura ya, bagaimana apakah sudah diamankan atau bagaimana, itu sangat relatif Bapak menurut Tiang. Jadi pohon-pohon yang besar di pura tersebut menurut kepercayaan kami ya, menurut kepercayaan Tiang selaku umat Hindu itu benar-benar kita benar-benar lestarikan. Akan tapi jika memang potensi untuk bisa mengganggu dan membahayakan buat perayangan pura tersebut, pelingi tersebut, jadi kami sangat benar-benar antusias berpikir tentang bagaimana caranya untuk mengamankan pohon tersebut, dan kami berkoordinasi dengan Desa Adat Paruh Hulu yang ada di desa kami. Dan jika memang benar-benar berbahaya buat pelingi atau perayangan tersebut, kami bisa memohon kepada yang kuasa, pada betari-betari yang melinggi di perayangan desa adat kami, di perayangan desa adat Legung Tenaon, untuk ngaturanguni dan sebagainya, memohon agar diizinkan jadi untuk ditumbang barangkali. Dan kemudian tentang pohon-pohon besar yang ada di Desa Lasangker, terutama di perayangan kami ya, sudah barang tentu ada yang berikan satu komen ya, ada Bapak tadi saya dengar dan saya tulis ini. Jadi pohon yang besar yang sudah dianggap ada komunikasi dengan religi, ada dianggap itu ada kekuatan-kekuatan barangkali gaib dan sebagainya, itu sangat relatif juga buat Tiang itu. Jadi tidak ada relatif itu maksudnya jika memang lapuk dan sebagainya juga bisa tumbang walaupun ada kekuatan religi di sana. Nah, untuk itulah jadi bagi Tiang selaku orang tua di desa Perbekal Desa Lasangker itu juga Tiang amati kalau memang itu sangat-sangat berbahaya ya buat apa? Jadi tidak kita tebang dan sebagainya. Mungkin itu yang Tiang sampaikan ya kepada pemirsa dan kemudian khususnya kepada masyarakat Lasangker, apa yang menjadi satu motivasi dari Bapak Kalaksa, jadi Bapak Kepala Badan
Penanggulangan bencana daerah Buleleng mohon didengarkan dan mohon barangkali bisa dilaksanakan melalui kesempatan ini. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang dari kami, ada salah dari kami, dia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan Ibu. Oke, baik Pak Kalaksa, ada tambahan lagi Bapak? Sedikit Mbak, ya kebetulan masih ada waktu ini terkait dengan himbauan kepada masyarakat. Saat ini kan kita sedang puncak musim kemarau ya, di bulan September ini. Ini bagi seluruh masyarakat di Buleleng, yang pertama dari daerah yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih, mungkin bisa mengkoordinasikan dengan kami di BPBD untuk bisa membantu pengurangan bantuan air bersih sehingga semua desa bisa terlayani. Terus yang kedua, bagi masyarakat yang mempunyai air bersih, mohon juga bijaksana dalam memanfaatkan air bersih. Kita berhemat menggunakan air bersih sehingga air ini bisa bermanfaat untuk kesehatan kita. Terus untuk bagi daerah yang berdekatan dengan hutan, nah ini yang berpotensi terjadi kebakaran hutan, mungkin lebih bijaksana dalam beraktivitas hutan, terutama bagaimana kita menjaga hutan kita supaya tetap lestari ya, tidak terbakar. Mungkin mengurangi aktivitas membawa puntungan rokok atau mungkin membawa api ke dalam hutan, termasuk mungkin persiapan musim hujan ini membersihkan lahan, mungkin melaksanakan pembersihan lahan dengan membakar, tolong juga diawasi jangan sampai apinya ini masuk ke hutan. Terus sebentar lagi seperti disampaikan oleh Pak Mekel, kurang lebih lagi 2 bulan setengah kita Buleleng akan mulai masuk musim hujan. Persiapan musim hujan ini karena kita di Buleleng potensi banjir. Nah mungkin dari sekarang kita bertahap mungkin membersihkan saluran sungai, selokan, termasuk mungkin kita sukseskan program pemerintah penanganan sampah berbasis sumber. Artinya sampah ini jangan dibuang ke tempatnya yang tidak sesuai, seperti jangan membuang sampah ke sungai atau ke selokan. Ayo kita tangani sampah di sumbernya sehingga saat musim hujan nanti tidak terjadi banjir seperti itu Pak. Oke, terima kasih atas himbauannya Pak Kalaksa. Ada support juga kembali ke Pak Mekel dari Pak Budi Astawan. Rahayu Pak Mekel, semangat terus untuk membangun desa, memang top Pak Mekel, Iwayan Sitame katanya. Siap, laksanakan. Dari Pak Budi Astawan ya. Mungkin ada sepatah dua patah kata Bapak selaku perbekal Desa Alasangker? Ada sedikit. Kepada semua masyarakat Alasangker, tiang selaku orang tua di desa perbekal Desa Alasangker, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya kepada semua masyarakat Alasangker, tokoh-tokoh, Pak Bimas, Pak Babin, ya, kemudian kian banyak dinas, perangkat desa semuanya, apa yang menjadi satu acara pada hari ini, di mana tanpa Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian selaku tokoh-tokoh masyarakat, kami tidak akan pernah tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu, terima kasih kepada semua tokoh, semua masyarakat Alasangker sudah bisa mengkondisikan daripada desa kita begitu aman, dan kemudian apa yang menjadi satu program daripada Bapak Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, jadi kami di Alasangker sudah terjawab, dan kemudian beberapa motivasi kami terhadap masyarakat sudah juga terjawab dengan baik. Seperti itu, terima kasih lagi sekali kepada semua masyarakat desa Alasangker. Om Santi Om. Baik, terima kasih Bapak atas harapannya kepada seluruh masyarakat Desa Alasangker dalam sharing topik pagi ini ya, mengenai pengembangan budaya sadar bencana melalui penilaian ketangguhan desa. Dan terbentuknya budaya sadar bencana ini, pendengar, bukan hanya bagi kalangan pemerintahan saja ya, melainkan seluruh elemen masyarakat untuk diimplementasikan setiap harinya. Terima kasih kepada Bapak Putu Haryadi Pribadi SSTP MAP selaku Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng, dan juga Bapak Iwayan Sitame selaku perbekal Desa Alasangker atas waktu dan kesempatannya dalam dialog interaktif Hai Balikenken edisi hari ini ya, Selasa 3 September 2024. Selamat beraktivitas kembali kepada kedua narasumber dan salam sehat selalu. Pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikenken pagi ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.